Dewan juri yang terhormat, mosi pada perdebatan kali ini adalah Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Saya selaku tim pemerintah memiliki beberapa argumentasi untuk membuat pembuka dan penutup pada tim pemerintah kali ini. Nah, yang pertama, kata kuncinya yaitu dalam sebuah rencana atau pemerintah akan memberikan subsidi secara proporsional kepada program studi di universitas negeri demi menuju dunia kerja yang baik. Pertama di sini, tim pemerintah sudah menyiapkan yang namanya proposal. Yang namanya proposal sudah disiapkan secara administrasi, kemudian sudah dicantumkan juga karakteristik subsidi, karakteristik program studi, kemudian di universitas setempat. Nah, kemudian saya juga ingin menanggapi dari teman-teman tim oposisi yang sudah tadi menyampaikan bahwa subsidi ini tidak boleh hanya dilakukan untuk program studi unggulan saja di dalam universitas tersebut, tetapi program studi yang dia rasa kurang baik harus diprioritaskan juga. Saya rasa program studi unggulan atau program studi yang memiliki tingkat keterserapan tinggi lulusan di dunia kerja itu yang lebih sangat membutuhkan yang namanya subsidi di dalam pendidikan. Karena apa? Program studi unggulan adalah program studi yang sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak dan juga baik. Nah, kemudian pada dasarnya subsidi adalah bantuan baik itu berupa uang atau komodasi pada suatu yayasan atau perkumpulan atau masyarakat yang umumnya diberikan oleh pemerintah. Adapun manfaat dan fungsi subsidi yaitu menurunkan harga barang. Jika dalam dunia pendidikan itu dapat sekali membantu menurunkan harga UKT misalnya. Kemudian dengan subsidi penurunan harga kepada golongan masyarakat yang memiliki golongan ekonomi yang sangat rendah, tetapi dia punya potensi untuk berkuliah di program studi unggulan di sebuah universitas atau yang biasa disebut dengan sistem subsidi silang. Nah, kemudian pendidikan sendiri bukan hanya merupakan faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan kualitas seorang pelajar, tetapi pendidikan juga dapat menjadi landasan yang sangat kuat untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, mempunyai skill yang berkualitas dan juga terampil. Nah, itu hanya bisa didapatkan dari program studi yang memiliki tingkat keterserapan tinggi di dalam dunia kerja. Kemudian, bagaimana dampak subsidi dalam dunia pendidikan? Tentunya kita semua sudah tahu, program studi yang unggul sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang baik. Nah, tentunya program studi unggulanlah yang memang harus sangat mendapatkan subsidi pendidikan. Dewan juri yang terhormat, jika mosi ini dilaksanakan, saya rasa ini akan sangat memperbaiki kualitas pelajar dalam dunia pendidikan. Dan juga dampak untuk lulusannya atau untuk seorang pelajarnya pun juga semakin baik. Banyak mahasiswa atau pelajar yang lainnya yang berhasil membawa prestasi di bidang program studinya. Tentunya itu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang terbaik pula. Nah, maka dari itu program studi unggulan atau program studi terbaik di dalam universitas memang sangat membutuhkan yang namanya bantuan subsidi di dalam pendidikan. Kemudian, untuk tim oposisi, jika sudah mengetahui bahwa program studi sangat berpengaruh untuk nantinya di dunia kerja, kenapa tidak selektif dalam memilih atau memasuki program studi dalam sebuah universitas? Ya, jika saya ingin memasuki sebuah perguruan tinggi, tentunya saya memilih program studi yang terbaik atau program studi unggulan. Karena kenapa tidak? Kalau kita hanya memilih program studi yang abal-abal, itu hanya akan membuang waktu saja. Nah, karena apa? Tujuan kita berpendidikan selain untuk pintar, tapi juga untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, bahkan dapat membuat lapangan pekerjaan sendiri. Nah, untuk beberapa proposal ditawarkan oleh tim pemerintah, tentunya ini juga akan dapat memperbaiki akademik seorang pelajar tersebut. Kemudian, dampak positif yang lainnya, memperbaiki secara menyeluruh, artinya program studi unggulan yang ada di universitas tentu akan menghasilkan juga mahasiswa atau pelajar yang sangat berkualitas pula, sesuai dengan program studi yang diambilnya. Kemudian, subsidi juga akan menjadi motif atau pendorong demi prospek jurusan yang menjamin untuk menuju dunia kerja atau mendapatkan lapangan pekerjaan yang terbaik. Nah, untuk kebutuhan akreditasi misalnya, kampus atau universitas negeri yang mempunyai akreditasi terbaik juga akan mendapatkan
tentunya mendapatkan apresiasi dari pemerintah untuk menjadi lebih baik lagi. Contohnya, jika hari ini program studi unggulan tidak dianggap penting atau tidak layak mendapatkan bantuan subsidi karena merasa program tersebut sudah tidak perlu lagi mendapatkan hal itu, ya saya rasa itu tidak adil seperti itu. Tidak harus program studi yang merasa di bawah yang hanya mendapatkan subsidi pendidikan. Kami yang berada di program studi unggulan juga wajib mendapatkan subsidi dalam dunia pendidikan, karena biaya yang kami butuhkan dalam program studi unggulan itu sangat tinggi dibandingkan dengan program studi yang biasa-biasa saja. Dewan juri yang terhormat, sekali lagi saya menekankan bahwa saya sangat mendukung bahwa pemerintah harus akan tetap memberikan subsidi secara proporsional kepada program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Nah, kemudian untuk tim oposisi, kenapa tim oposisi mengatakan ini hanya akan menjadi jangka pendek saja? Saya rasa bidang pendidikan adalah menjadi hal yang utama untuk menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka dari itu pendidikan harus juga diperhatikan. Contohnya, kita juga harus memilih perguruan tinggi atau program studi yang memang itu bisa menjamin ketika nanti kita turun di dunia kerja. Dewan juri yang terhormat, penutup dari saya akan tetap berpegang teguh dengan argumentasi saya bahwa program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja itu juga harus diperhatikan dalam dunia subsidi pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami sebagai closing opposition. Nah, di sini Dewan Juri yang saya hormati, saya akan membacakan judul dari mosi perdebatan kita pada hari ini adalah Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas berdasarkan pada tingkatan keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Nah, baik Dewan Juri yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa argumen dan respon saya terhadap tim pembuka dari pemerintah, di sini saya akan menyampaikan beberapa kata kunci dalam judul perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah Dewan ini mensubsidikan secara proporsional pada program studi di universitas. Yang kedua adalah kata kunci adalah tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia pekerja. Nah, di sini Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya sebagai closing oposisi menentang keras bahwa Dewan ini hanya akan mensubsidikan secara proporsional program studi, yang dimana program studi ini dianggap lebih penting atau lebih besar peluang keterserapan lulusannya di dalam dunia kerja. Nah, artinya dari tim pemerintah itu sendiri mendukung adanya ketimpangan dalam dunia pendidikan. Mengapa kami mengatakan adanya mendukung ketimpangan dalam dunia pendidikan? Di sini dari Dewan ini berarti hanya mensubsidikan atau hanya memfasilitas dari universitas yang benar-benar dianggap tingkat keserapannya itu sangat diperlukan. Artinya di sini ada beberapa program studi yang ada di universitas itu dianggap tidak penting atau bahkan tidak dianggap keberadaannya. Justru itu Dewan Juri yang saya hormati, di sini kami sebagai closing oposisi atau dari tim oposisi menentang keras bahwa adanya ketimpangan yang ada dalam dunia pendidikan, yang khususnya dalam memberi subsidi secara proporsional, baik itu diberi sama ratakan antara program studi satu dengan program studi yang lainnya. Mengapa kami mendukung adanya kesamarataan atau tidak mendukung adanya ketimpangan dalam pendidikan ini, khususnya adalah untuk mengurangi angka atau mengurangi jumlah ketimpangan sosial yang ada dalam dunia pendidikan. Artinya program studi yang ada di universitas yang dianggap tingkat keserapannya itu rendah atau yang unggulnya rendah itu bukan tidak memiliki atau tidak memerlukan fasilitas yang dimiliki, akan tetapi mereka juga memerlukan fasilitas atau memerlukan dukungan dari para pihak dewan ataupun pemerintah untuk dapat mendukung kinerja mereka, untuk dapat mereka memberikan suatu kualitas ketika mereka lulus dari dalam program studi yang dianggap bukan unggulan tersebut. Selanjutnya Dewan Juri yang saya hormati, selanjutnya kami akan merespon kembali argumentasi dari tim pemerintah itu sendiri. Artinya ketika tim pemerintah itu hanya mensubsidikan secara proporsional pada program studi yang dianggap paling dominan, artinya di sini secara tidak sengaja Dewan pemerintah ini mematikan sumber daya alam dan sumber daya manusia pada mahasiswa-mahasiswa atau pada peserta didik yang mengambil program studi di universitas yang dianggap keterserapan dunia kerjanya itu adalah rendah. Artinya secara tidak langsung Dewan Juri yang saya hormati dari tim pemerintah ini menganggap
bahwa program studi yang lain adalah hanya sebagai pelengkap dan tidak dianggap keberadaannya. Selanjutnya, poin yang keempat adalah kita ketahui bahwa perkembangan zaman itu selalu berkembang pada setiap tahunnya, pada masa yang akan datang. Nah, untuk itu Dewan Juri yang saya hormati, kami dari tim oposisi ini menolak atau membantah dari mosi perdebatan kita kali ini adalah Dewan ini akan mensubsidikan secara proporsional program studi di universitas berdasarkan pada tingkat keserapan lulusan mereka di dunia kerja. Artinya di sini ketika pemberian subsidi ini secara merata, maka secara langsung pemerintah itu mendukung semua program studi yang ada di universitas itu sendiri, dianggap dapat membangun Indonesia atau membangun suatu negara itu ke negara yang lebih baik, sehingga dari hasil lulusan atau melahirkan suatu generasi itu dapat berkualitas yang tinggi. Dan juri yang saya hormati, di sini secara langsung bahwa kami dari tim oposisi mendukung bahwa pemberian subsidi secara profesional ini harus dibagikan sama rata agar kita dapat mempersiapkan generasi-generasi penerus, khususnya generasi yang dilahirkan oleh program studi yang dianggap tidak dominan atau dianggap rendah dari program studi yang lain di sini, sehingga kita dapat memanfaatkan lulusan-lulusan atau alumni-alumni yang mengambil program studi tersebut bisa bekerja pada tempat dan pada porsi yang sebenarnya. Di sini, ketika pada proses perbaikan strategi pembelajaran, jika hanya dilakukan pada sekolah, tidak adanya dukungan atau pemberian subsidi oleh pemerintah kepada suatu instansi atau kepada suatu universitas, maka secara tidak langsung juga pada proses perbaikan strategi pembelajaran ini tidak hanya dilakukan oleh pihak instansi tersendiri, tetapi juga dapat melibatkan kepada pemerintah itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dalam perbaikan proses strategi belajar atau cara menggunakan metode pembelajaran juga memerlukan beberapa fasilitas, juga memerlukan beberapa anggaran-anggaran yang memang mendukung adanya perubahan-perubahan yang ada ketika kita mengharapkan suatu program studi tersebut bisa memberikan atau bisa melahirkan generasi yang akan datang untuk menuju generasi yang berkualitas. Nah, Dewan Juri yang saya hormati, di sini kembali lagi ketika suatu instansi atau program studi mengalami permasalahan yang ada dalam akreditasi, itu bahkan menjadi masalah besar oleh pemerintah. Mengapa menjadi masalah besar oleh pemerintah? Sistem akreditasi merupakan suatu sistem administrasi yang harus dilakukan oleh semua instansi yang ada di negara. Nah, untuk itu, dalam perbaikan akreditasi, dalam perbaikan mutu atau perbaikan kualitas yang ada pada mahasiswa setiap program studi, tanpa kita harus melihat atau tanpa harus membedakan antara program studi ini dengan program studi yang lain, itu harus disamaratakan. Nah, untuk membangun atau untuk membentuk suatu generasi yang dapat memberikan suatu feedback atau suatu timbal balik yang berguna bagi negara itu sendiri. Nah, tim pemerintah yang saya hormati serta tim juri yang saya muliakan, di sini kami dari tim oposisi di sini memberikan beberapa dampak positif dari proposal yang akan kami ajukan. Adapun dampak positif dari proposal yang kami ajukan, nah di sini adalah pemerintah, kami memberi saran kepada pemerintah untuk dapat mempersiapkan dari sekarang, untuk dapat mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya yang akan membawa Indonesia ke lebih baik atau akan membawa negara-negara ke lebih baik. Nah, selanjutnya program studi yang dianggap tidak dominan itu juga bisa memberikan peluang atau adanya peluang tidak di masa sekarang, tapi ada di masa yang akan datang. Karena kita tidak tahu bahwa masa sekarang dan masa akan datang itu akan tetap sama. Dewan Juri yang saya hormati, kembali lagi kami dari tim closing oposisi menentang keras perdebatan mosi kita pada kali ini.